Awalnya kupikir ini cuma tugas liputan biasa. Sebulan di Papua, wawancara, ambil gambar, lalu pulang. Tapi semua berubah saat aku melihat mereka membakar hutan demi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namaku Elang Wiratama. Aku bukan pahlawan, tapi aku melihat sesuatu yang tak bisa kuabaikan. Sesuatu yang terlalu besar untuk disimpan sendiri. Di balik senyum ramah para elit, ada janji yang dikhianati. Di balik hutan yang rimbun, ada suara yang ditenggelamkan. Dan di balik diamnya langit Papua, ada jeritan yang tak pernah sampai ke telinga kita. Aku hanya ingin menceritakan apa yang kulihat. Tapi saat aku mulai bicara, aku sadar, ternyata ada yang tidak ingin cerita ini keluar. Sekarang semuanya jadi pertaruhan. Bukan hanya soal berita, tapi soal siapa yang masih peduli dengan kebenaran. Langit pagi di lembah Baliem memancarkan warna jingga keemasan yang menenangkan. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela perbukitan hijau, seperti selimut lembut yang belum ingin digeser. Burung-burung cendrawasih menari di atas pohon-pohon tinggi, seolah memberi salam pada dunia yang baru saja terbangun. Di tengah pemandangan indah itu, seorang pria muda duduk di beranda rumah kayu kecil. Namanya Elang Wiratama, seorang jurnalis investigasi yang baru 3 minggu bertugas di Papua. Tubuhnya tegap, wajahnya bersih dan tenang. Di tangannya, secangkir kopi lokal yang masih mengepul. Pagi begini, rasanya seperti dunia nggak punya beban. Ya, Mama Rani, katanya sambil tersenyum ke arah seorang wanita paruh baya yang sedang menumbuk jagung tak jauh dari situ. Mama Rani, penduduk asli kampung Wamena, tersenyum lebar. Di sini, pagi selalu damai, Nak Elang. Tapi kamu tahu, damai itu kadang bisa menipu, ucapnya pelan. Elang menoleh, menaruh cangkirnya. Maksud Mama? Mama Rani tidak menjawab langsung. Ia hanya menunjuk ke arah langit yang mulai terang. Nanti kamu akan mengerti, Papua itu bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang apa yang orang-orang tak mau lihat. Tugas Elang awalnya sederhana, membuat liputan budaya dan kehidupan masyarakat Papua. Ia ditugaskan oleh redaksi untuk menggali sisi manusiawi dari daerah yang sering disalahpahami. Hari-harinya diisi dengan merekam kegiatan masyarakat, mewawancarai tokoh adat, dan menulis tentang kehidupan anak-anak pedalaman yang belajar di bawah pohon. Namun, setiap kali ia mencoba menggali cerita tentang situasi keamanan atau ketegangan antara kelompok bersenjata dan aparat, orang-orang memilih diam. Termasuk Letda Ardi, seorang tentara muda yang bertugas di pos militer terdekat. Kau bisa tanya tentang tari perang, tentang kisah nenek moyang kami, atau tentang kopi Papua yang terbaik di dunia. Tapi, kalau tentang itu, Letda Ardi menggeleng sambil menunjuk ke arah hutan. Lebih baik tidak, tapi Elang adalah orang yang tak mudah menyerah. So Harenya. Elang menyusuri tepi sungai kecil di dekat perkampungan. Kamera kecil tergantung di lehernya, dan catatan kecil di tangannya penuh coretan. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak yang sedang bermain bola dari plastik bekas. Ia tersenyum melihatnya. Mereka tak peduli siapa yang bersenjata. Yang mereka tahu, hidup harus tetap berjalan. Elang pun mengabadikan momen itu. Berjanji dalam hati untuk menceritakan Papua sebagaimana adanya. Jujur, utuh, dan tanpa prasangka. Tapi apa yang tak ia ketahui? Sebuah rahasia besar sedang menunggu. Dan langkah-langkahnya yang polos justru akan membawanya ke pusaran konflik yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam turun pelan-pelan di lembah Baliem. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu, seolah malu-malu menampakkan diri dari balik selimut awan. Suara jangkrik dan binatang malam menjadi pengiring hening yang terasa damai, tapi juga misterius. Di dalam rumah kayu yang ia sewa dari keluarga Mama Rani, Elang Wiratama duduk di depan laptopnya. Ia sedang menyunting video dokumenter tentang kehidupan anak-anak sekolah di pegunungan. Namun pikirannya tak tenang. Beanggen Kata Mama Rani pagi tadi terus bergema di benaknya. Damai itu kadang bisa menipu. Elang menoleh ke jendela. Gelap, tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara, lirih, seperti orang berjalan cepat di semak-semak. Ia menutup laptopnya, memasang jaket, dan melangkah pelan keluar. Cahaya bulan cukup terang
untuk menerangi tanah berumput dan pepohonan kecil. Dari Keyohan, ia melihat sosok bayangan bergerak di antara pepohonan menuju arah sungai. Tanpa pikir panjang, Elang mengendap mengikutinya. Beberapa meter dari pinggir sungai, bayangan itu berhenti. Ternyata seorang pemuda mengenakan pakaian tradisional yang sederhana, memegang sesuatu yang dibungkus kain. Elang menyapanya pelan. "Maaf, saya tidak berniat mengganggu." Pemuda itu tersentak. Namun, begitu melihat wajah Elang, ia sedikit tenang. "Kau bukan tentara?" tanyanya. Elang menggeleng. "Saya jurnalis." Pemuda itu memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, dengarkan ini. Tapi, jangan rekam, jangan tulis." Ia membuka bungkus kain itu. Isinya lembaran dokumen lusuh, potongan peta, dan foto satelit berwarna merah dan kuning. Elang tak bisa memahami semuanya. Tapi satu hal jelas, ini bukan sesuatu yang seharusnya dibawa oleh warga biasa. Ada yang sedang dibangun di hutan sana. Mereka bilang, ini demi pembangunan. Tapi kami tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak bicara. Bahkan, orang-orang kampung sebelah sudah dipindahkan diam-diam. Elang mengerutkan dahi. "Siapa mereka?" Pemuda itu menunduk, lalu berkata pelan, "Yang berpakaian rapi, bukan tentara, bukan OPM, tapi seperti dua-duanya." Sebelum Elang sempat bertanya lebih lanjut, pemuda itu menyerahkan satu lembar kertas padanya. "Ini satu-satunya yang bisa kuberi. Sisanya, jangan bawa." Ia lalu berlari kembali ke arah hutan, menghilang dalam gelap. Elang membuka lipatan kertas itu. Di dalamnya, hanya satu kalimat, "Proyek Biru. Akses khusus wilayah tambang disetujui elit Jakarta." Keesokan harinya, Elang duduk termenung di dekat warung kecil kampung. Tangannya menggenggam kertas yang dilipat rapi. Di kejauhan, Letda Ardi melintas bersama dua prajurit. Mereka tampak serius, berbicara tanpa senyum. Mama Rani menghampiri dan menaruh sepiring papeda hangat. "Kamu mulai melihat ya?" Elang menatapnya. "Saya tidak yakin apa yang saya lihat, Ma." Mama Rani hanya tersenyum, lalu menepuk bahunya pelan. "Kalau kamu teruskan, kamu harus siap. Karena kebenaran itu seperti burung liar. Begitu kamu lepas, dia bisa terbang kemana-mana, bahkan ke tempat yang tidak kamu duga." Elang tidak menjawab, tapi dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh rasa ingin tahu yang tak bisa ia abaikan. Apa itu proyek biru? Siapa yang menyetujuinya? Dan yang paling penting, siapa yang berusaha menyembunyikannya dari dunia? Pagi itu, Elang Wiratama kembali menapaki jalan setapak menuju pos militer terdekat. Di tangannya, selembar kertas bertuliskan proyek biru, yang kini telah ia fotokopi diam-diam dan simpan di tempat berbeda. Ia tak bermaksud memancing masalah, tapi sebagai jurnalis, ia percaya satu hal. Jika kamu menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di tangan rakyat biasa, berarti ada kekuasaan yang bermain terlalu jauh. Sambil menunggu izin masuk ke pos, Elang memperhatikan sekitar. Beberapa tentara berjaga dengan wajah tegang, tidak seperti biasanya. Letda Ardi muncul dari dalam, menyambutnya dengan tatapan tajam. "Elang, kamu baik-baik saja kan?" tanyanya. Elang mengangguk. "Saya cuma mau tanya, apakah ada pembangunan besar di hutan sebelah timur kampung?" Letda Ardi diam sejenak. "Kenapa tanya begitu?" "Saya dengar dari warga. Katanya ada pergerakan alat berat, tapi kampung sekitar tidak tahu proyek apa itu," jawab Elang. "Hati-hati." Wajah Ardi mengeras. "Kau bukan orang pertama yang bertanya soal itu. Tapi dengar baik-baik, jangan ikut campur." Nada suaranya tenang, tapi dingin. Lalu Ardi menepuk bahunya dan masuk kembali ke dalam pos. Malamnya, Elang menyusuri internet lewat koneksi satelit kecil miliknya. Ia mencari jejak proyek biru, tapi tak menemukan apapun di media nasional. Justru di forum-forum kecil yang nyaris tak dikenal, ia membaca potongan diskusi. Ada pembukaan jalan tambang di area sensitif. Wilayah adat diklaim untuk pembangunan infrastruktur swasta. Laporan resmi, nihil, tapi warga mulai hilang. Elang menghela napas. Rasanya seperti membuka pintu ke ruangan gelap, dan tak tahu apa yang ada di dalamnya. Keesokan paginya, kejadian mengejutkan terjadi. Saat ia kembali dari mewawancarai warga, rumah Mama Rani sudah dikelilingi orang. Pintu terbuka, barang-barang berserakan. Mama Rani menangis di tangga rumah. "Mereka bilang cuma pemeriksaan. Tapi kenapa kamera kamu juga diambil?" katanya. Elang panik. Kamera kesilnya yang berisi rekaman video anak-anak sekolah, pemandangan hutan, dan cuplikan perbincangannya dengan warga raib. Saat ia bertanya pada salah satu aparat yang berjaga,
Jawabannya hanya satu. Atas permintaan keamanan pusat. Kami cuma menjalankan tugas. Hari itu Elang merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi dipandang sebagai jurnalis, tapi sebagai ancaman. Malam harinya, Elang duduk di belakang rumah, menatap langit. Kalau mereka hanya ingin aku berhenti, kenapa tidak diingatkan saja, gumamnya. Mama Rani datang membawa selimut dan duduk di sampingnya. Mereka tidak takut kamu menulis, mereka takut kamu didengar. Sementara itu, jauh di Jakarta, sebuah rapat tertutup tengah berlangsung. Di dalamnya, seorang pria berpakaian rapi membuka dokumen tebal, bertuliskan pengamanan operasi wilayah timur. Di layar, muncul foto seseorang Elang Wiratama. Seseorang berkata pelan, beri dia peringatan. Jangan sampai nama ini muncul di berita nasional. Di Papua, Elang masih belum tahu bahwa dirinya kini telah masuk dalam daftar yang tidak diinginkan. Dan lembaran bertuliskan proyek biru, kini menjadi alasan pertama dari banyak hal yang akan berubah dalam hidupnya. Suasana di kampung Wamena mulai berubah. Tak seperti biasanya, para warga lebih sering menutup pintu rumah. Anak-anak tak lagi bermain di lapangan. Bahkan suara tawa yang biasa terdengar saat malam hilang. Elang Wiratama duduk di bawah pohon kenari, menatap sebuah amplop coklat tua yang dilempar seseorang ke teras rumahnya pagi tadi. Isinya, foto dirinya, sedang berbicara dengan pemuda misterius di pinggir sungai. Peristiwa yang ia pikir, tak seorang pun tahu. Di balik foto itu, hanya ada satu kalimat, berhenti atau hilang dari cerita ini. Elang menggenggam amplop itu erat. Ini bukan lagi urusan jurnalisme, ini peringatan. Di hari yang sama, Elang menerima telepon dari Anya, rekan sesama jurnalis di Jakarta. Sinyal buruk membuat percakapan mereka terputus-putus, tapi suara Anya terdengar cemas. Elang, aku cek beberapa arsip di kementerian, dan ternyata proyek biru itu benar ada, tapi statusnya dirahasiakan. Bahkan ada nama-nama perusahaan swasta yang terhubung ke politikus pusat. Halo Elang? Elang mencoba menjawab, tapi sinyal mati. Layar teleponnya hanya menunjukkan nomor servis. Ia menatap layar kosong itu. Sekarang, potongan-potongan yang ia temukan mulai menyatu. Proyek tersembunyi. Warga digusur diam-diam. Alat berat yang masuk tanpa izin adat. Dan kini, ancaman. Malam harinya, Elang mengemasi barang-barangnya. Kamera cadangan, buku catatan, flash disk, dan salinan dokumen, ia simpan dalam satu tas kecil. Ia tahu, tinggal lebih lama tanpa bergerak, hanya akan membuatnya diam dalam ketakutan. Mama Rani melihat dari dapur. Kamu mau pergi? Elang mengangguk. Aku harus cari sinyal, aku harus kirim data ini ke Jakarta. Kalau tidak sekarang, semuanya akan hilang sia-sia. Mama Rani berjalan pelan ke arahnya, lalu menyelipkan sesuatu ke dalam tas Elang ini. Kalung dari akar pohon merah. Orang tua kami percaya, itu membawa keberanian. Elang tersenyum kecil. Saya nggak tahu apakah ini akan cukup. Tapi terima kasih, Ma. Mama Rani menatapnya dalam. Kalau kamu takut, itu wajar. Tapi jangan biarkan ketakutan membuatmu lupa siapa kamu. Malam itu, Elang menyelinap keluar dari kampung dengan berjalan kaki menuju bukit di utara. Dari sana, ia berharap bisa mencapai menara pemancar sinyal tua milik kampus lama, yang katanya masih bisa mengirim data melalui jaringan satelit terbatas. Namun, saat ia baru menempuh setengah perjalanan, langkahnya terhenti. Di depannya sebuah mobil hitam tanpa plat nomor, terparkir diam di tepi jalan tanah. Lampunya mati, tapi mesinnya masih menyala. Elang mundur pelan, berusaha bersembunyi di balik semak. Dari dalam mobil, dua orang pria keluar. Mereka berpakaian biasa, tapi caranya menyisir sekitar jelas bukan orang sembarangan. Salah satunya berkata, kalau dia ke arah bukit, kita potong dari sisi barat. Dia pasti mau kirim sesuatu. Elang menahan napas. Detak jantungnya menggema di telinganya sendiri. Ia tahu, mereka sedang memburunya. Di tengah kegelapan malam Papua, Elang menunduk, merangkak perlahan menjauh dari jalan. Langkahnya tak lagi bebas seperti dulu. Kini, setiap suara ranting patah bisa berarti bahaya. Setiap cahaya kecil bisa menjadi pengkhianat. Tapi satu hal yang ia yakini, jika dirinya diam, maka yang kelak akan diam adalah kebenaran itu sendiri. Dan Elang memilih untuk terus berjalan, meskipun bayangan-bayangan itu mulai mengejarnya. Fajar mulai menyibak kabut di Bukit Utara. Elang Wiratama berdiri di depan bangunan tua, yang dulu merupakan bagian dari kampus pertanian milik pemerintah daerah. Dindingnya berlumut, sebagian jendela pecah, dan semak-semak liar hampir menelan halaman depannya. Tapi yang Elang cari bukan itu. Di sisi belakang,
tersembunyi oleh rumpun bambu dan pohon waru. Berdiri sebuah menara pemancar sinyal satelit setinggi 3 lantai, setengah karatan, namun masih menyala redup. Masih hidup, gumam Elang. Hampir tak percaya. Ia segera mengaktifkan perangkat darurat dari dalam tasnya, modem portabel, baterai cadangan, dan salinan semua data penting termasuk foto satelit, dokumen proyek biru, dan rekaman wawancara yang sempat tersimpan di kartu memori tersembunyi. Jaringan lambat, sangat lambat, tapi koneksi itu cukup untuk satu hal, mengirim email terenkripsi ke Anya di Jakarta. Pesan Elang sederhana, dapatkan ini ke tangan yang tepat, dan hati-hati, ini lebih besar dari kita. Lalu ia unggah semua file. Menit demi menit berlalu. Progres pengiriman 3%, 11%, 37%. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Lalu langkah kaki, pelan, tapi pasti, mendekat. Elang mematikan layar laptop dan segera menyembunyikannya di balik tumpukan kardus tua. Ia menahan napas. Kali ini, ia siap. Yang muncul bukan pria berbaju hitam, tapi seorang pria tua dengan tongkat kayu. Wajahnya keriput namun bersinar bijak. Ia tersenyum samar. "Kamu jurnalis itu ya?" Elang mengangguk ragu. "Maaf, saya kira pria itu mengangkat tangan." "Tenang, aku bukan musuhmu. Namaku Pak Leki, dulu dosen di sini. Sekarang hanya penjaga bangunan yang sudah dilupakan." Elang menghela napas lega. Pak Leki duduk di dekatnya. "Kamu sedang cari keadilan ya? Di tempat seperti Papua, keadilan itu seperti burung kasuari. Kakinya kuat, tapi tak bisa terbang. Jadi kalau mau membawa kebenaran terbang, kamu harus bantu dia." Elang terdiam. Ia tidak menyangka akan bertemu orang seperti Pak Leki. "Kenapa Anda tinggal di sini?" tanya Elang. Pak Leki tersenyum. "Karena kadang, satu-satunya cara menjaga kebenaran adalah tetap dekat dengan tempat orang lain tak mau datangi." Beberapa jam kemudian, pengiriman data selesai. Elang bersiap meninggalkan tempat itu, tapi sebelum pergi, ia meminta satu hal pada Pak Leki. "Kalau saya tidak kembali, tolong jaga salinan data yang saya simpan di sini, dan jika perlu, sebarkan." Pak Leki mengangguk. "Saya sudah terlalu tua untuk berlari, tapi untuk mengatakan yang benar, umur tak pernah menjadi alasan." Elang kembali ke kampung lewat jalur alternatif, tapi ia tahu, kampung itu tak lagi aman untuknya. Mama Rani sudah pergi ke desa tetangga, mengungsi karena situasi yang semakin mencekam. Bahkan pos militer kini dipenuhi orang-orang asing berpakaian sipil, sibuk memeriksa kendaraan dan menanyai penduduk. Dalam hati Elang berjanji, "Aku tak akan pulang dengan tangan kosong. Jika ini harus kulanjutkan, maka harus sampai ke akarnya." Di hari itu pula, Elang mencatat satu nama penting dari dokumen proyek biru yang belum ia telusuri, PT Altramina Energi, sebuah perusahaan swasta yang terdaftar sebagai pemilik konsesi tambang di kawasan adat Papua. Nama pemiliknya tak asing, pernah muncul dalam berita-berita politik Jakarta. Dari sinilah Elang tahu, perjuangannya bukan hanya tentang Papua, tapi tentang siapa yang diam-diam menjualnya. 3 hari berlalu sejak Elang Wiratama mengirim data penting dari menara satelit tua. Ia kini tinggal berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hutan, rumah warga yang masih berani membantu diam-diam, hingga pondok nelayan di pinggir danau kecil. Namun, pikirannya tak pernah diam. Di antara semua data yang ia kirim, satu nama terus mengganggu benaknya. PT Altramina Energi. Ia mencari tahu lebih dalam, dan akhirnya menemukan sesuatu. CEO perusahaan itu ternyata adalah saudara ipar dari salah satu tokoh politik berpengaruh di pusat. Bukan, nama perusahaan itu pernah muncul dalam daftar proyek strategis nasional, sebuah program yang konon bertujuan membangun Indonesia dari pinggiran. Jadi mereka bilang, ini demi pembangunan. Padahal, yang mereka bangun adalah kepentingan mereka sendiri. Gumam Elang, menuliskan semua temuannya di catatan. Elang memutuskan untuk menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya di luar Papua. Anya, rekan jurnalis yang dulu magang bersamanya, dan kini bekerja untuk salah satu media besar di Jakarta. Mereka sepakat bertemu lewat panggilan video menggunakan koneksi terbatas dari warung internet kecil di kota. Wajah Anya muncul di layar, cemas namun lega. "Elang, semua datamu udah kuterima. Aku juga udah coba tembus ke editor, tapi ini sensitif banget. Katanya kalau nggak ada narasumber resmi, mereka nggak berani terbitkan." Elang terdiam. "Lalu, aku punya kenalan di salah satu NGO yang concern soal isu Papua. Kalau kamu bisa datang ke Jakarta dan kasih kesaksian langsung,
Mereka janji bakal bantu publikasikan lewat saluran internasional. Elang menatap layar lama. Ada secercah harapan, tapi juga kecurigaan yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan harinya, Elang menumpang truk logistik yang menuju bandara kecil. Namun, saat ia baru turun dari kendaraan, dua pria berpakaian preman menghampirinya. Satu dari mereka menunjukkan identitas dinas. "Maaf, Saudara Elang, Anda perlu ikut kami untuk pemeriksaan informasi." Elang ingin melawan tapi tidak bisa. Ia tahu, satu langkah salah. Semua yang ia perjuangkan bisa lenyap. Ia dibawa ke sebuah ruangan sederhana. Tak ada interogasi kasar. Hanya satu meja, satu kursi, dan satu pria duduk di seberangnya. Pria itu menyalakan perekam, lalu bertanya pelan. "Siapa yang menyuruh Anda menyebarkan data tentang proyek biru?" Elang diam. Pria itu menghela napas, lalu menyodorkan secari kertas. Elang membaca cepat dan jantungnya nyaris berhenti. Itu salinan lengkap semua email yang ia kirim ke Anya. Lengkap, bahkan dengan catatan pribadi. "Bagaimana kalian bisa?" Pria itu tersenyum samar. "Kadang, yang paling dekatlah yang paling mudah dipegang." Elang menatap lembaran itu lama, sebelum akhirnya berbisik. "Anya." Beberapa jam kemudian, Elang dilepaskan. Tanpa ancaman, tanpa catatan, tapi dengan satu pesan singkat. "Pulanglah, hidupmu lebih berharga dari cerita ini." Tapi bagaimana bisa ia pulang, jika yang ia bawa bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang menyakitkan? Ia kembali ke rumah Pak Leki. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh. Di sana, Pak Leki menunggunya sambil menyalakan lampu minyak. "Kamu kelihatan seperti orang yang baru saja melihat bayangan sendiri," katanya pelan. Elang hanya duduk, menatap kosong. "Aku pikir teman yang paling kupercaya akan membantuku," bisiknya. "Tapi justru dia yang menjualku." Pak Leki menatapnya dalam, lalu berkata, "Kadang, untuk tahu siapa teman sejati, kamu memang harus kehilangan satu lebih dulu." Di malam itu yang sunyi, Elang menatap layar laptop kosong. Ia membuka folder terakhir. Salinan cadangan semua data yang belum ia kirim. Tangannya bergetar. Satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran sekarang tinggal satu. Membawa data ini langsung ke masyarakat. Tanpa bergantung pada media. Tapi untuk itu, ia harus keluar dari Papua. Hirap-hirap pagi menyelimuti dataran tinggi Papua dengan embun yang dingin dan diam. Di rumah tua milik Pak Leki, Elang Wiratama terbangun dari tidur yang tak benar-benar membuatnya segar. Semalam ia terus bergulat dalam pikirannya. Percayaannya dihancurkan oleh teman sendiri. Data pentingnya sudah disadap dan kemungkinan disita. Ia dibiarkan pergi, tapi itu bukan pengampunan. Itu peringatan. Tak ada lagi media yang bisa ia percaya. Tak ada koneksi kuat. Tak ada tempat aman. Semua usahanya seolah kembali ke titik nol. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Papua, Elang merasa sendiri. Saat ia duduk termenung di beranda, Pak Leki meletakkan semangkuk bubur ubi di sampingnya. "Kalau kamu lelah, itu tandanya kamu sudah berjalan jauh," ucapnya. Elang menatapnya. "Saya merasa seperti sedang tenggelam. Semua pintu tertutup. Bahkan, teman sendiri menyalakan lampu di depan pintu." Untuk menjebak, Pak Leki duduk di sampingnya. "Aku pernah menjadi aktivis muda seperti kamu. Pernah berpikir bahwa dunia bisa berubah kalau kita cukup keras berteriak. Tapi ternyata, dunia hanya berubah ketika banyak orang ikut bersuara, bukan satu orang." Elang terdiam. Ia tahu, jika dirinya diam sekarang, semua ini akan lenyap. Tapi bagaimana bisa ia bersuara jika semua media sudah bungkam? Pak Leki menatap langit dan berkata pelan, "Kalau suara resmi tak bisa dipercaya, maka kamu harus ke sumber kekuatan yang lebih murni, rakyat itu sendiri." Saran itu menghantam Elang seperti cahaya kecil di terowongan gelap. Ia membuka laptopnya lagi, menyalakan sambungan ke jaringan offline lokal yang biasa digunakan warga kampung. Bukan internet, tapi jaringan radio komunitas dan intranet antar desa. Lewat jaringan itu, ia mulai menyusun pesan dalam bentuk video dokumenter pendek, disesuaikan dengan bahasa dan konteks warga Papua bukan sebagai berita, tapi sebagai kisah nyata tentang kampung yang digusur, hutan yang hilang, dan tambang yang masuk diam-diam. Ia membuat suara para warga menjadi narasi utama. Ia tidak tampil di depan kamera. Tidak perlu. Cerita ini bukan tentang dirinya. Ini tentang mereka. Beberapa hari kemudian, video itu tersebar diam-diam dari satu desa ke desa lain. Dari radio komunitas ke speaker masjid, dari ponsel ke ponsel via Bluetooth. Seperti angin yang tak bisa ditahan. Dan sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Warga dari beberapa kampung adat mengirim rekaman mereka sendiri. Mereka menunjukkan lahan yang digali, suara anak-anak yang takut,
dan pertemuan adat yang menolak proyek tersebut. Semua dalam bahasa lokal. Perlahan tapi pasti, kebenaran mulai berbicara lewat suara rakyat. Namun, di balik semua itu, Elang tahu bahwa langkah ini bukan tanpa risiko. Pihak yang selama ini menyembunyikan proyek akan segera tahu bahwa narasi sudah bocor, bukan lewat media, tapi lewat rakyat sendiri. Dan ia tahu, satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini adalah dengan berdiri di hadapan mereka langsung. Pak Leki hanya berkata, "Kamu akan pergi ya?" Elang mengangguk. "Aku akan ke Jakarta, bukan untuk bicara dengan media, tapi dengan mereka yang ada di dalam sistem, yang mungkin masih punya nurani." Pak Leki tersenyum. "Kalau begitu, langkahmu bukan lagi sekadar peliputan, tapi pengabdian." Sore itu, Elang berjalan menuruni bukit, dengan hanya satu tas di punggung dan satu tujuan di hati. Kalau satu suara rakyat bisa dibungkam, maka 1000 suara harus dinyalakan. Tapi, ia belum tahu bahwa satu jebakan terakhir telah menunggunya, dan dari arah yang paling tak ia duga. Pesawat perintis yang membawa Elang dari Papua mendarat di sebuah lapangan udara kecil di Halim, Jakarta. Langit Jakarta tampak mendung, seolah tahu bahwa seseorang datang membawa beban berat yang belum tentu bisa ia lepas. Dengan satu tas berisi laptop, flash disk cadangan, dan secarik surat dari Pak Leki, Elang Wiratama turun dari pesawat tanpa menyapa siapapun. Ia tahu, setiap langkahnya bisa diawasi. Setiap gerak-geriknya mungkin dicatat. Tujuannya jelas, menghadap langsung ke salah satu anggota parlemen yang dikenal vokal dalam isu lingkungan dan hak tanah adat. Bukan orang sempurna, tapi setidaknya ada kemungkinan didengar. Namun, setibanya di Jakarta, sesuatu terasa aneh. Ponsel Ileng, yang selama ini tak bisa tersambung, tiba-tiba menerima puluhan pesan masuk sekaligus. Tapi hampir semuanya bernada sama. "Kamu baik-baik saja? Elang, video kamu diblokir. Hati-hati, kami dengar kamu jadi target." Dan satu pesan dari kontak yang tidak ia kenal, "Kita bisa bantu. Tapi jangan ketemu siapapun sampai kami hubungi lagi." Elang menyipitkan mata. Bukan Anya. Nomor berbeda, tapi terlalu mirip dengan sesuatu yang pernah ia baca kode dalam dokumen proyek biru. Ada seseorang dengan inisial A yang muncul sebagai penanggung jawab operasional. Apakah pesan ini jebakan atau pertolongan tersembunyi? Malamnya, Elang menginap di rumah kos lama sahabatnya yang sedang di luar kota. Ia berdiam di kamar, menyalakan laptopnya, dan mencoba mengunggah ulang video dari jaringan umum, tapi semuanya gagal. Konten diblokir, email diblokir, bahkan koneksi Wi-Fi tiba-tiba terputus dari sumbernya. Ia mencoba berpindah jaringan lewat T-sharing. Tetap gagal. Elang menyandarkan kepala ke dinding. "Aku sudah berjalan sejauh ini, tapi mereka tetap bisa menjangkauku." Lalu, layar laptop menyala lagi. Sebuah pesan masuk lewat jalur darurat dari jaringan internasional yang pernah ia pakai untuk komunikasi NGO. "Kami menerima salinanmu dari jaringan kampung, tapi kamu perlu bicara langsung di forum PBB untuk advokasi. Masalahnya, kamu butuh dokumen legal dan izin visa, dan waktunya sangat mepet." Elang membulatkan mata. Ini bisa menjadi jalur terakhir, tapi hanya jika ia bisa keluar dari Indonesia dengan aman dan diakui sebagai pengungkap informasi whistleblower. Dan di saat yang sama, seseorang menekan bel rumah. Elang mendekat ke jendela. 2 orang pria berdiri diam. Salah satunya membawa map. Mereka tidak terlihat seperti aparat, tapi juga bukan warga biasa. Elang menahan napas, tak bergerak. Ponselnya bergetar pelan. Pesan masuk. "Kami tahu kamu di dalam. Ayo bicara baik-baik." Hanya 5 menit, ia tahu. Jika ia buka pintu, ia mungkin tak keluar lagi. Tapi jika ia tidak membuka data dan bukti yang ia pegang, bisa lenyap. Ia melihat flash disk di tangannya. Lalu satu ide muncul. Bukan lari, bukan sembunyi, tapi sesuatu yang bahkan tak pernah terpikirkan, menyerahkan semuanya ke publik secara real-time, melalui siaran langsung komunitas. Tanpa edit, tanpa sensor, tanpa bisa dihentikan. Namun, untuk itu, ia harus keluar dari rumah, menuju tempat umum. Risikonya, ia akan terlihat. Ia bisa ditangkap, bisa hilang. Tapi itu satu-satunya cara. Elang menarik napas panjang, menyusul suara hati kecilnya. "Jika aku pergi, mungkin aku tak kembali. Tapi jika aku tinggal diam, kebenaran juga tak akan kembali." Ia ambil flash disk, masukkan ke saku dalam jaket, lalu menyelinap keluar dari jendela belakang. Ia melompat pagar rumah dan menghilang dalam gelap malam Jakarta. Dari Kayahan,
Dua pria misterius yang menunggunya di depan pintu hanya menatap, lalu berbicara lewat alat komunikasi kecil di telinga. Target berpindah. Jalankan rencana kedua. Langkah kaki Elang berpacu dengan detak jantungnya. Ia menyusuri gang kecil menuju sebuah warung internet 24 jam di daerah Manggarai. Wajahnya tertutup masker, dan jaketnya dikerudungi agar tak dikenali kamera pengintai. Di saku jaketnya, masih ada flash disk berisi bukti utama yang bisa mengguncang fondasi permainan elit yang sudah lama membungkam. Papua, warung internet itu sepi. Hanya satu anak muda yang sedang bermain game, dan seorang penjaga yang mengantuk di balik meja. Elang memilih komputer di pojok ruangan. Ia duduk, memasang headphone dan menghubungkan flash disk. Setelah beberapa kali gagal dengan server biasa, ia mencoba satu server siaran terbuka milik jaringan jurnalis independen luar negeri. Mata Elang menatap layar. Di hadapannya, hanya dua pilihan. Cancel broadcast now. Tangannya sempat gemetar. Namun, teringat suara Mama Rani. Wajah Letda Ardi yang hilang dan tawa anak. Anak Papua yang pernah ia rekam. Mereka tak punya suara, tapi aku bisa jadi pengeras suara mereka. Elang klik. Broadcast now. Tiba-tiba, layar menampilkan hitungan mundur. Live in 3, 2, 1. Siaran dimulai. Wajah Elang muncul dalam layar. Di belakangnya, hanya dinding putih. Ia berbicara pelan tapi pasti. Nama saya Elang Wiratama. Saya jurnalis. 3 bulan lalu saya ditugaskan meliput budaya Papua. Tapi saya menemukan lebih dari itu. Lalu ia memutar satu persatu potongan video. Wawancara Pak Leki tentang tanah adat yang diambil paksa. Dokumen digital dari Proyek Biru yang menandakan keterlibatan oknum elite nasional. Pengakuan warga yang menyaksikan hilangnya relawan asing secara misterius. Dan peta lokasi kamp konsesi tambang emas yang ditutupi sebagai proyek pemulihan hutan. Suaranya bergetar saat mengucapkan kalimat berikut. Saya tidak menyerang siapapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika saya hilang setelah ini, saya ingin semua orang tahu. Bukan saya yang penting, tapi suara mereka. Siaran berlangsung 38 menit. Dalam waktu itu, viewer naik dari 100 orang menjadi puluhan ribu. Komentar berdatangan. Ini nyata. Kami bantu sebar. Berani banget. Lindungi Elang. Dan di antara komentar itu, muncul satu yang membuat Elang terpaku. Mama Rani sudah kami selamatkan. Teruskan langkahmu. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Tapi hatinya terasa sedikit lebih ringan. Siaran berakhir. Elang berdiri. Saat ia hendak pergi, penjaga warung internet berkata, Mas, ada orang nyariin Mas dari tadi, tapi saya Pura. Pura nggak tahu. Elang mengangguk. Ia tahu. Waktunya terbatas. Di luar warung, ia disambut gerimis. Tapi malam itu, gerimis terasa seperti berkah kecil, bukan peringatan. Elang menyelinap pergi mungkin untuk bersembunyi lagi. Mungkin untuk bergerak ke luar negeri, ia belum tahu. Yang pasti, suara itu sudah keluar dari Papua, melintasi batas senyap yang selama ini memenjara. 2 hari setelah siaran Elang mengudara, dunia mendadak berbicara tentang Papua. Tagar, buka mata Papua menjadi tren di berbagai media sosial. Video yang Elang unggah disebarkan ulang oleh aktivis lingkungan, jurnalis investigatif, bahkan organisasi hak asasi manusia internasional. Laman-laman berita mulai membuka ruang untuk laporan dari lapangan. Dan untuk pertama kalinya, suara dari ujung timur Indonesia yang selama ini hanya berupa bisikan, menjadi gema keras di telinga pusat kekuasaan. Namun, tidak semua menyambut dengan damai. Sebuah surat perintah resmi dikeluarkan. Segera amankan narasumber, tidak sah bernama Elang Wiratama. Status, penyebar hoaks berskala nasional. Beberapa media arus utama mulai menurunkan opini tandingan. Jurnalis yang diperalat kelompok separatis, Proyek Biru, mitos lama yang diangkat ulang Papua, tak butuh provokator. Tapi pembangunan Elang yang saat itu sudah berpindah tempat berkali-kali, merasa napasnya semakin berat. Tapi setiap kali ia membuka gawainya, pesan-pesan dukungan terus mengalir. Saya guru SD dari Jayapura. Terima kasih sudah bicara. Kami warga Biak. Kami doakan Mas Elang selamat. Saya aktivis di Belanda. Elang, jika kamu bisa keluar, kami bantu proses perlindungan internasional. Di Papua, efeknya terasa lebih nyata. Warga kampung Tiwara mulai menggelar doa bersama setiap malam. Mereka menyebut nama Elang dalam doa. Mama Rani, yang kini bersembunyi di tempat aman, dikabarkan telah bergabung dengan kelompok relawan lokal untuk menyebarkan informasi penting secara luring.
Ia tak lagi menangis, ia memimpin. Sementara itu, di Jakarta, seorang anggota muda DPR mulai menyuarakan keganjilan proyek pemulihan hutan di Papua dalam rapat terbuka. Ia mengacungkan dokumen mirip dengan milik Elang. Jika proyek ini bersih, mengapa rakyat kecil seperti Mama Rani harus diintimidasi? Mengapa seorang jurnalis harus sembunyi? Ruang sidang menjadi riuh, beberapa diam. Beberapa tampak gelisah. Dan di balik semua kekacauan itu, Elang menulis satu surat panjang. Isinya bukan tentang dirinya, tapi tentang orang-orang yang ia temui di Papua, yang tanahnya diambil, suaranya dibungkam, tapi hatinya tetap hidup. Surat itu ditutup dengan kalimat, "Saya bukan pahlawan. Saya hanya orang biasa yang tidak tahan melihat orang lain dicurangi. Jika suara saya harus hilang, saya berharap ada 1000 suara lain yang lahir dari keberanian ini." Ia mengirimkan surat itu ke berbagai redaksi, termasuk ke sekolah jurnalistik, tempat ia dulu belajar. Malam itu, Elang duduk di sebuah perahu kecil yang akan menyeberang ke pulau berikutnya. Ia menatap langit dan tersenyum. Kalau esok, aku tak bisa bicara lagi. Semoga suara mereka tetap bergema. Perahu melaju perlahan dalam gelap, tapi di kejauhan, cahaya mercusuar mulai tampak. Itu bukan akhir, itu awal dari kebangkitan kesadaran. Setahun telah berlalu sejak siaran Elang mengguncang publik. Banyak hal telah terjadi, beberapa mengejutkan, beberapa mengharukan, dan sebagian lainnya masih menyisakan pertanyaan. Tapi satu hal pasti, Papua tak lagi sunyi. Hari itu, aula kecil di sebuah universitas di Yogyakarta dipenuhi mahasiswa dan aktivis. Di panggung, sebuah acara digelar. Refleksi setahun suara Papua. Dari jurnalisme ke gerakan hati nurani, foto Elang terpajang di layar besar, tersenyum sederhana. Meski keberadaannya masih misterius, ada yang bilang ia di luar negeri. Ada pula yang yakin ia menyamar di kampung terpencil. Namanya kini dikenal sebagai simbol keberanian tanpa kekerasan. Di Papua, perubahan kecil mulai tumbuh. Kampung Tiwara kini punya sekolah komunitas mandiri. Nama sekolah itu, Sekolah Elang Papua, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, dan mencintai tanahnya sendiri. Mama Rani kini menjadi narasumber aktif dalam forum lingkungan hidup. Ia tak lagi sembunyi. Ia bicara di hadapan banyak orang tanpa ragu. Kami bukan ingin melawan. Kami hanya ingin didengar. Pemerintah mulai membuka kembali audit terhadap proyek tambang dan konsesi hutan. Beberapa pejabat tinggi yang dulu untouchable, kini dipanggil untuk dimintai keterangan. Tak semua berubah secara instan. Tapi, satu kebenaran telah keluar. Kebenaran yang lahir dari suara tulus. Sementara itu, di sebuah tempat yang tak disebutkan, seorang pria muda menulis di buku catatannya. Wajahnya sudah tak segelisah dulu, di sekelilingnya, hanya alam sunyi dan damai. Ia menulis, "Aku tidak menyelamatkan Papua. Aku hanya menyulut percikan kecil. Sisanya, mereka yang meneruskan. Jika kamu membaca kisah ini suatu hari nanti, ketahuilah, kamu tidak butuh menjadi tokoh besar untuk membawa perubahan. Cukup satu tindakan jujur, dan keberanian untuk melakukannya." Ia menutup bukunya, berdiri, lalu melangkah ke hutan kecil di depannya, tempat di mana anak-anak tertawa sambil berlarian mengejar layang-layang. Langit senja hari itu berwarna jingga keemasan. Awan membentuk pola seakan mengucapkan terima kasih, dan dari balik pepohonan, terdengar nyanyian khas Papua. Lembut, namun menggetarkan. Dari timur, terang akan datang. Dari suara kecil, harapan akan tumbuh. Penutup kisah ini mungkin fiksi, tapi kisah-kisah seperti ini hidup di sekitar kita di desa terpencil, di balik berita kecil, atau di hati orang-orang yang enggan menyerah. Deroret Papua bukan hanya tentang wilayah konflik, ia adalah cermin bagi kita semua. Apakah kita diam saat ketidakadilan terjadi? Ataukah kita berani bersuara walau kecil? Karena terkadang, satu suara cukup untuk mengubah dunia. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga meninggalkan jejak di hati, bukan hanya di pikiran.